Baik, rekan-rekan media, selamat sore buat kita semua. Hari ini agenda persidangan adalah mediasi. Mediasi ini adalah sesuai dengan apa yang telah diputuskan minggu lalu dalam persidangan. Hari ini dilakukan mediasi. Kita tadi sebenarnya telah hadir di tempat ini jam 10 pagi. Ternyata sampai jam 3 sore ini kita harus selesai mediasi dengan alasan pihak penggugat ada kegiatan yang katanya mau mendatangkan penggugat prinsipal. Ternyata tidak bisa datang juga. Sehingga hasil daripada mediasi sore ini membahas menyangkut masalah pertama jadwal mediasi selanjutnya. Itu yang pertama. Kedua, tadi kami berharap bahwa ada proposal disampaikan oleh penggugat. Ternyata katanya minggu depan. Jadi minggu depan akan dilakukan mediasi kembali untuk hari Selasa jam yang sama jam 13 WIB. Ini yang kami sampaikan. Saya tambahkan sedikit ya, bahwa memang kali ini kita lebih baik kondisi mediasinya, ya, lebih baik kondisinya karena pihak penggugat bersedia membuat proposal. Kalau yang lalu penggugat sama sekali tidak mau buat proposal, baca aja gugatan. Demikian ya. Kali ini ada itikat baik akan membuat proposal karena memang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 menentukan demikian. Setelah dia nanti membuat proposal, baru kami membuat tanggapan. Ya, setelah tanggapan baru nanti diadakan kaukus, dipertemukan para prinsipal kalau memang harus dipertemukan. Ya, jadi memang sudah dijadwal, lebih bagus daripada yang lalu. Cuman kita masih lihat minggu depan, betulkah dilaksanakan, disampaikan proposal, masih tanda tanya buat kita ya. Tapi sementara ini kita anggap sudah lebih bagus dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan dilaksanakan apa yang diagendakan tadi. Ya. Tadi berlangsung lama, apa aja yang dibicarakan? Yang Tadi apa yang disampaikan melalui yakin mediasi mediator itu ya, menginginkan bahwa penggugat dan tergugat adanya suatu penyelesaian yang sifatnya itu mengikat. Apakah itu dilakukan di dalam ruangan persidangan atau di luar, tapi hasil dan keputusan itu nanti akan mengikat. Nah, itulah yang disampaikan kita sebagai tergugat mendengarkan apa yang menjadi penyampaian dari hakim mediasi. Nah, itulah yang pertama. Kemudian setelah itu kita memperdebatkan masalah jadwal. Tadinya dimintakan kesiapan diundur pada hari Jumat. Hari Jumat itu kita tahu persidangan itu kan sebenarnya tidak ada dalam arti yang sifatnya di ruang sidang. Tapi dari pihak penggugat minta supaya hari Selasa. Nah, kita keberatan. Hari Jumat. Nah, kita keberatan. Artinya kita punya tugas lain. Jadi itulah perdebatan tadi sehingga hakim juga menyepakati untuk hari tanggal 11 itu tetap diputuskan hari Selasa persidangan untuk mediasi dari penggugat menyampaikan proposal. Itu yang tadi lama perdebatan. jam 1 ya. Jadi di samping itu juga tadi pihak penggugat mau menghadirkan penggugat prinsipal katanya, tapi ternyata mereka waktu kalau waktu tidak bisa, sehingga kemungkinan minggu depan katanya pihak penggugat prinsipal dapat dihadirkan di pengadilan, yaitu pada hari kita. Ya mudah-mudahan katanya bisa, baik kami akan tunggu minggu depan. Jadi apapun namanya, kami siap melayani apapun namanya. Ya, mau datang, mau tidak, mau batal mediasi kami juga siap. Tapi yang pasti plan kami saat ini benar-benar akan melakukan tindakan hukum seperti apa yang kami sampaikan. Apabila gugatan ini dicabut kembali akibat ada putusan pidana, maka kami akan melakukan gugatan seperti gugatan pembuatan melawan hukum. Jadi kami tidak bisa main-main lagi ini sudah batas waktunya, kami akan bersikap sesuai dengan mekanisme hukum. Kalau mereka melakukan namanya rekompensi silahkan, mereka yang punya hak terhadap itu. Tapi kami hari ini menyampaikan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan hari ini berjalan dengan baik bagaimana mestinya. Tapi dari pihak sebelah memang sudah berencana mau membuat yang lain-lain gitu kan.
Wah, saya belum mendengar itu ya. Kami hanya fokus terhadap perkara nomor 1000 garing PDTG 2025 terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Karena tadi katanya uang 4 miliar dari itu dikembalikan dari pokok masalah juga untuk segera dikembalikan. Iya, ditanyakan saja ke ini, siapa yang menyebut itu? Ditanyakan saja, kami tidak tahu itu. Ya, kami fokus hanya terkait dengan gugatan PMH sama upaya banding yang sudah kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditujukan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi hanya 2 poin itu yang kami fokus saat ini. Bang, artinya uang 4M itu sudah berpindah tangan dari Reza Geledis ke Nikmir. Itu yang diperkarakan sama mereka, pihak mereka. Nah, Sehingga akan kami, menggugat. kami kan belum menerima itu gugatan itu. Jadi kami belum bisa berkomentar hal itu. Nanti kalau kan orang hukum itu bicara namanya fakta ya. Nah, belum ada faktanya bagaimana kami menanggapi itu. Ya, Tadi juga mereka menganggap dari mulai gugatan dari uang prestasi itu komedi dan mereka siap untuk melanjutkan ikutlah apa dari pihak KLM. oh itu pendapat mereka. Tapi kami mau sampaikan begini. Ketika kami membangun posisi hukum dalam gugatan perkara nomor 1000 garing PDTG 2005 ini tentang perbuatan hukum itu kan nggak salah-salah. Ya kan, karena ada aja hukum namanya optare in quamget pro patio. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menggugat, dia harus buktikan. Nah, tentu kami membangun konstruksi hukum itu yang kami tuangkan dalam posita dan petitum itu nggak mengada-ada. Kami akan buktikan. Tapi sementara dalam proses mediasi ini kita tidak bicara namanya alat bukti, kita bicara namanya solusi. Nah, ketika sudah tidak ada lagi solusi dalam proses mediasi, dinyatakan mediasinya deadlock. Nah, di situ nanti kita bicara nanti susun dari masing-masing, pembuktian masing-masing. Gitu ya. Bang, ini kan udah ajuin banding nih. Mungkin harapannya apakah hukuman dari pengadilan tinggi itu dikurangin atau seperti apa nih? Ya, jadi sebenarnya kan apa sih konsekuensi hukumnya ketika melakukan upaya hukum banding? Sebenarnya konsekuensinya ada 3. Satu adalah bisa upaya banding itu lebih rendah dari putusan tingkat pertama. Yang kedua bisa putusannya sama dengan putusan tingkat pertama. Yang ketiga bisa juga lebih tinggi. Ya, tapi kan kami sudah menghitung-hitung dengan baik apa menjadi alasan hukum kami. Kami beranggapan bahwa putusan di tingkat pertama ini banyak amat pertimbangannya itu yang menurut hemat kami itu sangat lemah sehingga kami perlu memperjuangkan rasa keadilan untuk Nikita Mirzani dalam upaya banding.